Wabah COVID-19 di Pacitan masih menjadi ancaman di tengah kehidupan masyarakat. Dalam kondisi tersebut, jelas pencegahan penularan COVID-19 masih harus terus diupayakan. Salah satu bidang yang mesti diperhatikan terkait penyebaran COVID-19 adalah bidang pendidikan. Selain kebijakan belajar di rumah, hingga peniadaan UN tahun 2020, ini dunia pendidikan juga sedang menghadapi agenda penting lainnya yang mesti disesuaikan di tengah pandemi ini. Hal tersebut adalah terkait proses penerimaan peserta didik baru tahun ajaran 2020-2021. Akan tetapi di tengah kondisi darurat COVID-19 ini, proses PBDB tahun 2020 di Kabupaten Pacitan tentu tidak bisa dilakukan seperti biasanya. Saksikan informasi selengkapnya dalam Bincang-Bincang Kabar Pacitan, episode skema PBDB tahun 2020 di Pacitan di tengah pandemi COVID-19. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam pemirsa, berjumpa kembali bersama saya Ariko Dwi Cahyono dalam Bincang-Bincang Kabar Pacitan. Kami akan menemani Anda dengan topik-topik yang hangat diperbincangkan di Kabupaten Pacitan. Tentunya ini nanti akan menambah wawasan Anda dan juga akan menambahkan pengetahuan Anda terkait dengan isu yang sedang hangat di Kabupaten Pacitan. Dan kali ini pemirsa, apalagi kalau bukan tentang pembahasan terkait dampak dari corona, yang dimana corona ini sangat mempengaruhi berbagai sektor ya, ekonomi, sosial, budaya, politik, pendidikan, semua dipengaruhi oleh COVID, terdampak oleh COVID ini. Dan yang paling penting adalah bagaimana generasi-generasi muda ini bisa tetap melanjutkan pendidikan di sekolah pilihannya tanpa harus bingung. Nah, untuk itu kenapa ini menjadi penting gitu loh? Karena pendidikan itu kan tombak dari kemajuan bangsa dan tombak dari pembangunan. Karena generasi muda harus senantiasa diperhatikan dalam sektor ini. Dan untuk membahas itu saya sudah bersama dengan Dr. Andes Daryono MM selaku Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Pacitan. Dan untuk Anda yang ingin bergabung dalam talkshow kita pada malam hari ini bisa telepon di 0357884523. Langsung saja kita sapa Bapak Daryono. Selamat malam Bapak, apa kabar? Selamat malam, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Mas Riko. Ya, Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Pak Baik, Daryono. baik. Ya, ini sibuk ya Pak ya. Kebagian apa Pak di gugus tugas COVID-19 Kabupaten Pacitan? Kalau gugus tugas dalam rangka pandemi ini tetap di bagian bidang pendidikan. Salah satunya kebijakannya sesuai dengan pemerintah pusat untuk menghadapi pandemi ini, anak-anak belajar dari rumah. Kemudian sistem pembelajarannya tentunya dengan model penugasan terstruktur maupun dengan daring, dengan jaringan. Baik, kendalanya apa Pak selama ini? Secara umum tidak ada. Jadi proses pembelajaran tetap berjalan meskipun dalam situasi pandemi. Memang ini hal yang baru, dunia pendidikan dengan model pembelajaran jarak jauh, sehingga tentunya baik anak didik, baik guru, masyarakat atau orang tua ya agak kaget. Tetapi dalam didaktik metodik itu pembelajaran itu bisa dilakukan baik di dalam kelas, di luar kelas, dengan model penugasan, dengan model daring itu sudah hal yang biasa. Baik. Sedangkan untuk controlling dari tenaga pendidik itu dari mana Pak? Guru gitu. Jadi sesuai dengan kebijakan pemerintah pusat maupun pemerintah daerah, selama anak-anak belajar dari rumah, guru itu dibebani kinerjanya menggunakan model daring maupun penugasan terstruktur. Kemudian Dinas Pendidikan mengendalikan tugas-tugas yang dilakukan oleh guru, kepala sekolah maupun pengawas. Itu yang pertama melalui laporan online yang dilakukan oleh guru-guru. Jadi setiap hari, di hari efektif itu guru-guru itu melakukan tugasnya, baik memberikan tugas maupun memberikan semacam materi kepada anak, ini dilaporkan melalui daring, aplikasi yang langsung pada hari itu juga ditangkap oleh Dinas Pendidikan. Jadi kami menyediakan laporan secara online setiap hari untuk guru-guru. Kemudian kepala sekolah bertugas untuk mengendalikan, termasuk juga Bapak Ibu pengawas. Meyakinkan bahwa proses pembelajaran
itu masih tetap berjalan meskipun dari rumah. Ya, tapi sejauh ini efektifkah Pak untuk itu, atau mungkin ada semacam laporan-laporan dari guru misalnya keberatan dengan adanya proses seperti itu karena dirasa sangat memberatkan gitu Pak, untuk mungkin pakai data. Ya, Ya. memang ada risiko-risiko atau hal-hal yang membuat baik masyarakat, orang tua, anak maupun guru ini ada dampaknya yang kurang baik. Tapi secara umum tidak ada masalah lah. Misalkan ketika guru memberikan tugas kepada anak-anak, memberikan anak-anak terlalu banyak sehingga anak-anak merasa keberatan. Demikian juga mungkin karena anak-anak itu biasanya belajar secara klasikal di kelas, sekarang belajar di rumah, tentunya di dalam belajar anak-anak tetap langsung maupun tidak langsung ya minta bantuan orang tua, sehingga akan menyita kesibukan orang tua, sehingga orang tua terdampak juga, direpotkan oleh anak-anak itu. Demikian guru itu juga terdampak juga, yang dulunya dia menggunakan metode pembelajaran klasikal, sekarang harus menggunakan model daring maupun penugasan terstruktur. Ini tentunya harus penyesuaian dengan model-model pembelajaran begini ini. Termasuk kendala juga yang dihadapi anak-anak yang blank spot, artinya tidak ada sinyal. Ini mempersulit juga sehingga anak-anak tidak bisa menerima penugasan secara langsung. Mungkin hari ini memberikan tugas 2-3 hari, bahkan seminggu tugas baru sampai ke anak. Ini hanya masalah kendala. Karena di masa pandemi ini semua protokol kesehatan, orang tua sendiri misalkan dihadiri oleh guru dengan home visit merasa ketakutan, khawatir nanti tertular dan sebagainya. Tetapi dengan adanya waktu ini saling bisa menyadari kalau ada home visit guru selama dengan protokol kesehatan itu mereka menjadi ada ketemu. Jadi masalah-masalah itu secara lambat laun bisa terurai dengan secara alami. Ya. Baik, pemerintah pusat sudah menetapkan new normal gitu Pak ya. Untuk kondisinya di Kabupaten Pacet sendiri bagaimana dan dampaknya ke pendidikan bagaimana Pak? Kalau berdasarkan surat edarannya Bupati, dalam arti Ketua Gugus Tugas Kabupaten Pacitan, untuk new normal itu mungkin dilakukan nanti setelah tanggal 5. Tanggal 5 Juni ini. Tapi sampai hari ini kan surat edaran untuk pelaksanaan new normal itu kan belum terbit, sehingga edaran yang terakhir itu tentang perpanjangan belajar di rumah anak-anak itu sampai dengan tanggal 12 Juli, sehingga nanti anak-anak direncanakan masuk tanggal 13 Juli. Artinya di Dinas Pendidikan atau bidang pendidikan untuk new normal itu tinggal kita menunggu perintah, menunggu kebijakan dari gugus tugas kabupaten. Kalau kita nanti menerapkan new normal untuk di bidang pendidikan, kita akan laksanakan. Sebelum itu kita sudah mempersiapkan, membuat surat kepada sekolah untuk persiapan dalam rangka new normal ini. Seperti contohnya, sekolah harus mempersiapkan diri tentang protokol kesehatan, kemudian membersihkan ruang kelas, kemudian kesiapan anak apabila nanti masuk, itu harus pakai masker. Nah, itu tentu ada semacam sosialisasi terhadap orang tua maupun anak itu sendiri. Baik. Pada intinya kita siap lah nanti kalau betul dicanangkan untuk new normal tadi. Ya. 13 Juli ini diperkirakan akan masuk kembali ya Pak ya? Ya. Kenapa? Kalau untuk PPDB sendiri bagaimana Pak? Tetap akan dilaksanakan dekat-dekat ini atau akan menunggu di 13 Juli itu? Jadi begini, 13 Juli itu adalah kalender pendidikan resmi yang dikeluarkan dari Kementerian Pendidikan. Kalender pendidikan untuk tahun ajaran baru itu berangkat atau berawal dari tanggal 13 Juli. Dan itu belum ada perubahan sampai sekarang kebijakan pemerintah pusat. Kemudian kalau 13 Juli itu dimulainya tahun ajaran baru, maka tentunya penerimaan siswa baru
untuk mengawali tanggal 13 itu dilakukan sebelum itu. Permendikbud tentang penerimaan siswa baru, peserta didik baru itu sudah didasarkan pada Permendikbud 44 tahun 2019. Itu berlaku bahwa PPDB dilaksanakan di masing-masing satuan pendidikan sebelum tahun ajaran baru. Jadi nanti di bulan Juni, kalau di Kabupaten Pacitan, itu akan dilakukan PPDB, baik tingkat PAUD dan TK, tingkat SD maupun tingkat SMP. Skedulnya, jadi untuk PPDB yang untuk tingkat SMP, itu nanti dimulai dengan adanya kelulusan SD tanggal 15, kemudian sehari setelah itu mulai dilakukan penerimaan peserta didik baru untuk tahun 2020-2021. Yang nantinya mereka diskedulkan masuk dimulai tanggal 13 Juli itu. Disampaikan Juni PPDB, PAUD, TK, SD, SMP. Lantas SMA, SMK-nya Pak? Kalau SMK, SMA sebenarnya ini beriringan. Ini sudah mulai proses, istilahnya proses dimulainya PPDB untuk setingkat SMA, SMK. Hanya saja SMA, SMK itu kewenangannya berada di provinsi, sehingga jadwalnya memang berbeda dengan kabupaten kota. Jadi setahu kami bahwa untuk SMA, SMK ini prosesnya berjalan untuk pendaftaran setingkat SMA, SMK. Kemudian untuk SMP nanti dimulai tanggal 16. Tapi kewenangannya masih di provinsi begitu ya? Ya, untuk SMA, SMK. Okay. Ya. Untuk SMP, PAUD, TK, SMP, SD, dan SMP tadi Pak. Ya. Adakah mungkin semacam controlling yang diperketat agar wajib belajar itu bisa benar-benar terrealisasi gitu Pak? Jangan sampai dengan adanya COVID banyak peserta didik yang tidak bisa lanjut ke jenjang berikutnya. Jadi skenarionya Dinas Pendidikan Kabupaten Pacitan dan kebijakannya Pak Bupati dalam rangka penerimaan peserta didik baru ini, kami ditugasi bahwa semua anak di usia sekolah harus masuk sekolah. Dan di Perbup 23 tahun 2020 tentang penerimaan peserta didik baru ini, diharapkan sekolah itu memfasilitasi dalam rangka anak-anak untuk masuk ke jenjang berikutnya. Misalkan contohnya untuk lembaga sekolah SD itu dibebani untuk memfasilitasi murid-muridnya atau siswa-siswanya kelas 6 yang mau masuk ke SMP ini difasilitasi. Artinya diharapkan nanti semua anak yang masuk ke SMP betul-betul terfasilitasi. Dalam bentuk apa Pak fasilitasnya? Fasilitasnya nanti dari anak satuan pendidikan SD itu mendaftarkan anak-anak yang mau masuk ke SMP. Jadi sekolah nanti kita beri tugas untuk mendaftarkan ke sekolah atau jenjang yang berikutnya untuk anak-anak SD yang ke SMP. Ini berkaitan dengan situasi pandemi COVID-19 ini. Jadi tidak boleh mengumpulkan anak, tidak boleh mendaftarkan langsung ke sekolah, maka nanti guru-guru atau sekolah yang mendaftarkan ke tingkat SMP. Sehingga anak-anak nanti tidak perlu ke sekolah yang dituju, tidak masuk bergerombol masuk mendaftarkan diri ke SMP. Itu cukup dibantu oleh guru-guru atau lembaga SD yang mereka saat ini sedang belajar. Jadi cara fasilitasnya begitu. Kalau misalkan ada anak sekolah di satu SD, maka akan ditanya, didata, kamu mau sekolah kemana, kemudian difasilitasi oleh guru tersebut untuk sampai masuk ke SMP. Iya, ini untuk proses seperti itu sudah berjalan, akan berjalan atau baru akan dilaksanakan Pak? Akan dilaksanakan mulai tanggal 16 tadi. Tanggal 16 Juni ya? Juni, nanti sekarang ini kan sudah didata
kemudian tanggal 15 nanti kelulusan diumumkan, sudah tahu anak yang lulus berapa, misalkan di SD A, ya anak muridnya siswanya 30 misalkan, semua lulus, 30 anak itu didata mau sekolah kemana, kemudian Bu Guru, Pak Guru, kepala sekolahnya membantu mendaftarkan ke jenjang berikutnya. Oh, jadi fasilitasnya Fasilitasnya dalam bentuk begitu. itu ya. Jadi tidak dilepas ke orang tua, jadi gurunya nanti akan membantu. Tentunya guru nanti akan komunikasi dengan orang tua. Orang tua, anaknya mau sekolah di mana, kemudian nanti dibantu oleh guru. Ya. Apalagi model penerimaan siswa baru sekarang itu ada dua macam. Satu model daring dengan jaringan, kemudian yang satu memang masih menggunakan semacam tidak dengan jaringan. Tidak dengan jaringan itu menampung sekolah-sekolah yang berada di pinggir yang mungkin ada black spot. Iya. Dan lagi begini Pak, untuk di Kabupaten Pacitan sendiri masih, walaupun ada sistem zonasi wilayah gitu Pak, ya pasti masih mindset masyarakat itu masih berpikir persepsi satu sekolah itu favorit gitu, dan itu nanti akan menjadi satu tujuan gitu loh Pak, satu tujuan yang benar-benar dikejar, dicari, dan itu nanti pasti akan menimbulkan satu kelebihan Pagu ya jumlah anak ya. Untuk selanjutnya itu bagaimana Pak untuk anak-anak yang tidak bisa di situ? Jadi untuk pagu sekolah itu sudah ditetapkan seperti tahun yang lalu. Jadi misalkan seperti SMP 1 itu pagunya 9 kelas ya 19. Dia tidak boleh lebih dari itu. Kalau nanti dia dibiarkan sampai melebihi batas yang tidak ditentukan, kelasnya ada ndak, gurunya ada ndak. Dari perhitungannya disesuaikan dengan kemampuan sumber dayanya sekolah itu sendiri, ruang kelasnya, gurunya, sarana prasarana. Jadi dibatasi memang. Berarti sudah dilakukan sejak awal di teknis pendaftaran itu pembatasan pendaftar ya Pak ya? Pagu, artinya pagunya dibatasi. Pagu yang diterima. Kompetisinya untuk anak-anak nanti masuk ke salah satu sekolah, misalkan SMP 1, itu jalurnya bermacam-macam. Salah satu jalur zonasi. Jalur zonasi itu pada prinsipnya anak-anak yang berdekatan dengan sekolah itu harus diterima. Pagunya mencapai minimal 50%. Jadi kalau ada anak yang rumahnya berdekatan dengan sekolah, itu pasti diterima. 50% ya? Pagunya minimal 50%. 50%. Tinggi juga ya Pak itu? Oke. Jadi itu program pemerintah yang maksudnya bahwa anak-anak yang dekat sekolah itu tidak perlu sekolah jauh-jauh. Betul. Jadi itu diterima, pagunya sampai 50%. Kemudian ada jalur yang disebut jalur afirmasi. Jalur afirmasi itu diperuntukkan bagi anak-anak yang tidak mampu. Jadi anak-anak yang tidak mampu itu langsung bisa masuk di sekolah itu yang dituju itu, dalam zona itu. Misalkan contoh anak yang tidak mampu dengan ditandai dengan kartu Indonesia Pintar. Kartu Indonesia itu Pintar itu pada prinsipnya adalah anak itu didata, diberikan bantuan oleh pemerintah dan ditandai dengan adanya kartu. Dan itu dia langsung bisa masuk mendaftarkan ke SMP yang dituju. Itu pagunya 15%. 15%. Jadi di samping sekolah itu menerima anak-anak di lingkungannya, juga menerima anak-anak yang tidak mampu. Yang tidak mampu. Tetapi semuanya harus dibuktikan. Kalau zonasi yang rumahnya dekat itu dibuktikan dengan tempat tinggalnya. Kakaknya, tempat tinggal. Kemudian afirmasi itu yang tidak mampu dibuktikan dengan kartu-kartu yang tidak mampu tadi. Ada lagi ya Mas Riko, ada lagi jalur yang namanya perpindahan tugas orang tua. Misalkan contohnya kalau ada anak SD yang mau ke SMP 1, ke SMP 1 yang dari Bandar. Kemudian dari Bandar itu orang tuanya bekerja di Pacitan, di Kecamatan Pacitan. Maka dia diperbolehkan daftar di SMP 1 Pacitan. Hanya saja itu dibatasi jumlahnya, tidak boleh lebih dari 5%. Baik. Untuk sistem seperti itu apakah juga berlaku di sekolah-sekolah di bawah Kemenak, Pak? Kalau di bawah Kemenak itu aturannya Kementerian Kemenak. Tapi yang jelas ini diatur untuk yang di
Permendikbud, artinya diatur di Kementerian Pendidikan, dalam hal ini di pemerintah kabupaten kota. Baik. Dan pemirsa jangan kemana-mana, karena setelah ini kita masih akan bersama dengan Bapak Daryono membahas tentang PPDB di Kabupaten Pacitan yang mulai sedikit membingungkan sebenarnya ya. Saya sendiri juga punya adik di Madrasah Tabi. Dan jangan kemana-mana, kita akan kembali setelah yang satu ini.